Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Firdaus dari Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah casting. Dalam bahasa Inggris namanya casting, tapi di dalam bahasa Indonesia namanya pengecoran. Banyak materi-materi yang bisa kita ambil dan bisa kita pelajari di internet tentang masalah casting atau pengecoran. Nah, masalah casting dan pengecoran ini masih banyak yang belum kita ketahui dan masih awam karena bentuk dan pengecoran sendiri kalah dari orang-orang luar sana. Maka dari itu kita sebagai orang lokal, orang Indonesia, supaya bisa mengetahui dasar atau basic dari cara atau tahapan-tahapan pengecoran yang baik dan benar, agar produk yang kita buat itu semakin bagus dan bernilai. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang masalah casting atau pengecoran, yang mana untuk memenuhi persyaratan mata kuliah proses produksi 2 yang diinstrukturkan langsung oleh Bapak Nasim STMT, mulai dari pengertian dari casting atau pengecoran sendiri adalah salah satu teknik produksi di mana di Indonesia masih banyak memerlukan usaha dalam pembinaannya yang lebih terarah, sehingga kualitas produk, kemampuan produksi, dan biaya produksi dalam proses memproduksi benda-benda coran akan dapat menyaingi benda-benda coran buatan luar negeri. Dalam hal ini perlu pembinaan dilakukan. Oleh karena itu, ahli ilmu pengecoran harus mampu mengembangkan industri pengecoran di Indonesia, yang mana salah satunya adalah memberikan dasar ilmu pengetahuan yang baik kepada perguruan tinggi. Ada 4 faktor yang berpengaruh dan atau merupakan ciri dari proses pengecoran, yaitu yang pertama, adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetak. Artinya cetakannya itu sudah diberikan ruang yang memang sudah dibentuk dengan sesuai kebutuhan. Namun cetakan tersebut tertutup tapi ada lubang untuk jalan atau aliran cairan logam yang panas tersebut. Yang kedua, terjadi perpindahan panas selama pembekuan dan pendinginan dari logam yang dalam cetakan. Artinya heat transfer yang ada di cetakan ini bisa berpengaruh, karena semakin ada perubahan maka semakin cepat, karena memang proses produksi pengecoran itu sangat lumayan butuh waktu lama. Yang ketiga adalah pengaruh material cetakan. Ini adalah contoh kekuatan material yang akan kita buat. Yang keempat, pembekuan logam dari kondisi cair. Itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi ciri atau proses pengecoran. Kemudian ada macam-macam pengecoran, di antara lain pengecoran permanen. Pengecoran permanen menggunakan cetak permanen atau permanen mold, yaitu cetakan yang dapat digunakan berulang-ulang dan biasanya dibuat dari logam, biar kuat dan biar tahan lama. Cetakan permanen yang digunakan adalah cetakan logam yang biasanya digunakan pada pengecoran logam dengan suhu cair rendah agar mudah dibentuk. Kemudian yang kedua adalah pengecoran cetak tekan, atau dalam bahasa Inggris pressure decasting. Pengecoran cetak tekan atau tekanan adalah pengecoran di mana logam cair yang dituangkan ke dalam saluran masuk menggunakan bantuan tekanan dari luar. Artinya tidak hanya gaya gravitasi dari atas ke bawah untuk ke cetakan, akan tetapi dilakukan bantuan tekanan atau pengecoran cetak tekan. Yang ketiga adalah pengecoran sentrifugal atau centrifugal decasting.
Pengecoran sentrifugal adalah pengecoran yang menggunakan cetakan berputar. Cetakan yang berputar akan menghasilkan gaya sentrifugal yang akan mempengaruhi kualitas coran. Sehingga dengan adanya putaran tersebut, coran semakin padat dan merata. Mungkin tujuannya seperti itu. Di antara proses-proses tadi yang sudah dijelaskan, banyak produk-produk atau implementasi pengecoran logam yang sudah dicetak di Indonesia. Antara lain, kita bisa lihat di slide berikut ini. Cetakan-cetakan ini adalah cetakan pengecoran logam yang dibuat di lokal atau buatan Indonesia, yang mana cetakannya lumayan bagus dan kuat. Contohnya seperti pelek ya, pelek motor atau connecting rod atau piston atau head kepala mesin motor. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk yang dilakukan oleh sistem pengecoran logam atau di casting itu pengecoran. Kekuatan bahan, kekuatan material yang akan semakin kuat tergantung bahan dari material itu sendiri. Jika materialnya pengen kuat ya, untuk percetakan, untuk pengisiannya pun juga semakin padat dan semakin lama dan berpengaruh terhadap material tersebut. Selesai, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.